Shalom, saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat tahun baru saya ucapkan bagi kita semua. Saudara, di tahun yang baru ini saya rindu membagikan firman Tuhan yang saya beri judul Attitude of Gratitude atau sikap bersyukur. Saudara, saya ingin menunjukkan sesuatu di layar saudara masing-masing. Apa yang saudara lihat di layar ini? Ya, benar sekali, setiap kita akan melihat ini adalah sebuah layar putih, lalu kemudian ada beberapa titik hitam yang tersebar di sekitarnya. Yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita gambarkan ini sebagai sebuah kertas yang kita pegang, dan kita melihat kertas yang putih itu ada titik-titik hitamnya. Saudara, mungkin kita akan melihat itu sebagai kertas yang tidak sempurna, sebagai kertas yang cacat. Maka kalau kita mau menulis, kita tidak akan memakai kertas itu. Kita akan membuangnya dan kita akan mengambil kertas yang baru untuk kita menulis. Saudara, tahukah bahwa seringkali kita sebagai manusia memiliki cara pandang yang demikian? Kita seringkali memandang sesuatu itu hanya karena titik-titik kecil yang kita anggap sebagai sebuah hal yang negatif. Sudah tanpa kita bisa melihat sisi positif yang sebenarnya ada di dalamnya. Jadi di dalam kehidupan kita misalnya, tidak jarang kan kita melihat diri kita itu hanya bagian negatifnya saja. Tanpa kita bisa melihat potensi yang ada di dalam diri kita. Misalnya kita berdiri di depan cermin, kita akan merasa kurang ini, kurang itu, kurang ini, dan kurang itu. Tanpa kita bisa melihat bahwa sebenarnya diri kita memiliki potensi yang luar biasa. Atau di dalam relasi kita dengan saudara kita, seringkali bukan kita hanya melihat satu kesalahan yang dia perbuat, tanpa kita bisa melihat 1000 kebaikan yang mungkin dia telah lakukan buat setiap kita. Sayangnya saudara, hal ini juga terjadi di dalam relasi kita bersama dengan Tuhan. Kita seringkali salah mengerti Tuhan. Kita melihat apa yang dilakukan Tuhan itu negatif di dalam diri kita, tanpa kita bisa melihat rancangan yang besar yang sebenarnya Tuhan sediakan buat setiap kita. Saudara, hal ini dialami oleh satu orang yang diberikan tuannya 1 talenta. Saudara, kita tahu di dalam kisah perumpamaan ini bahwa ada 3 orang yang diberikan talenta oleh tuannya. 1 orang diberikan 5, 1 orang diberikan 2, dan yang terakhir diberikan hanya 1 talenta. Yang terkasih di dalam Tuhan, orang yang memiliki hanya 1 talenta ini kemudian mengubur talentanya dalam-dalam. Lalu kemudian ketika tuannya kembali, dia malah marah-marah sama tuannya dan dia berkata, "Tuan, kamu itu jahat," dan seterusnya. Tanpa dia bisa melihat bahwa 1 talenta itu sebenarnya adalah jumlah yang sangat banyak. Saudara, 1 talenta itu sama dengan 6.000 dinar, di mana 1 dinar itu adalah upah pekerja untuk sehari dia bekerja. Atau kalau kita kurskan di dalam mata uang sekarang ini, maka kita akan menemukan bahwa kalau 1 orang itu diupah selama 1 hari itu Rp60.000, maka orang ini sebenarnya sudah mendapat 360 juta. Itu adalah jumlah yang sangat banyak, mengingat dia ini adalah hanya seorang hamba. Hamba pada waktu itu bahkan tidak memiliki hak untuk dirinya sendiri. Tapi karena tuannya itu baik, tuannya itu mempercayakan hartanya kepadanya. Tapi dia tidak menggunakannya dengan baik, malah dia menyalahkan tuannya. Dia gagal melihat rencana yang tuannya siapkan. Dia hanya melihat dari sisi negatifnya saja. Saudara, orang ini tidak bisa bersyukur dengan apa yang diberikan kepada dirinya. Sehingga ketika dia tidak bisa bersyukur, dampaknya itu menjadi negatif sekali di dalam kehidupannya. Saudara, tentu sebagai orang percaya kita tidak boleh memiliki sikap hati yang demikian. Tuhan sendiri mengingatkan kita melalui Rasul Paulus di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Saudara yang terkasih, di sini jelas Tuhan meminta kita untuk mengucap syukur di dalam segala hal. Saudara, di dalam segala hal ya, bukan atas segala hal. Ketika kita mengalami kedukaan, saudara, kita tidak mengucap syukur atas kematian orang yang kita kasihi. Ketika kita sedang mengalami kekurangan, kita tidak mengucap syukur atas kekurangan yang kita sedang alami. Ketika sahabat kita sedang terkena musibah, kita tidak mengucap syukur atas penderitaan sahabat kita. Tetapi saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Tuhan mengingatkan kita untuk mengucap syukur di dalam
Artinya di dalam segala sesuatu yang bisa kita alami, entah itu kedukaan, entah itu kemudian kekurangan, entah itu kemudian musibah, atau bahkan itu adalah sebuah berkat, itu adalah sebuah kemenangan demi kemenangan yang kita alami, sebuah kelimpahan yang kita alami. Di dalam semuanya itu kita wajib untuk kemudian mengucap syukur. Saudara, karena hal itulah yang dikehendaki Allah bagi setiap kita. Saya rindu kita semuanya berlatih, termasuk saya dan semua hamba Tuhan yang lain ya. Kita berlatih di tahun 2022 ini untuk mengembangkan sikap bersyukur, attitude of gratitude di dalam kehidupan setiap kita. Kiranya tahun ini kita boleh berjalan bersama Tuhan di dalam penyertaan-Nya, di tengah segala sesuatu yang tidak tahu kita akan melewati apa. Kiranya Tuhan Yesus selalu menolong dan menyertai kita. Tuhan memberkati kita semua.